Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Berikut ini Mat Puji, saya Mat Puji akan membeberkan cara atau ciri-ciri menjadi manusia yang sempurna, paripurna, atau insan kamil, yaitu seorang manusia yang sudah sampai pada tahap kebijaksanaan, pada puncak kebijaksanaannya. Sudah menjadi impian banyak orang ya, kita bisa menjadi bijaksana di usia muda. Jadi sejak muda kita sudah bisa menjadi bijaksana. Hal itu tentunya perlu dipupuk dan disirami setiap harinya. Tentu saja hal ini bukan berarti saya mengklaim sudah bijaksana. Bukan, karena proses hidup terus saja berlangsung. Bahkan ketika kebijaksanaan itu tidak bisa dipegang atau dimiliki. Karena kalau dimiliki nanti kita jadinya manusia yang sombong, mengaku-ngaku bijaksana. Bukan. Tetapi kita hanya bisa untuk mencintai kebijaksanaan. Kita terus berupaya menjadi manusia yang baik dan bijaksana, baik di mata Tuhan, dalam diri kita sendiri, maupun orang lain. Semuanya merata. Ya teman-teman, jadi ternyata kebijaksanaan itu bukan pula merupakan kekayaan materi kita yang berlimpah. Ternyata sungguh bukan. Bukan pula mobil yang jumlahnya banyak. Bukan. Atau rumah yang megah. Sungguh bukan. Karena itu hanya tipuan fisik. Bahkan itu bisa menjadi penghalang kita untuk mencapai bijaksana. Itu menipu, itu tipuan. Malah kita nanti bisa diperdaya oleh dunia kalau begitu. Kita mengejar dunia nggak ada habisnya. Kita sendiri selalu diperalat olehnya. Capek tidak pernah sampai pada puncak kebijaksanaan hidup seorang manusia. Nah, seperti apa tangga-tangga menuju kebijaksanaan itu? Saksikan terus ya channel Mat Puji ini, jangan di skip. Jadi tonton terus secara detailnya, secara poin-poinnya yang akan Mat Puji sampaikan. Apakah kunci atau ciri-ciri kebijaksanaan itu semuanya ada dalam dirimu? Mari kita refleksikan. Oke teman-teman. Kunci yang pertama adalah pengendalian hawa nafsu. Tentu saja jangan sampai dominan ego kita, tapi harus dominan kesejatian diri kita, sehingga diri sejati kita yang melimpah ruah dan untuk diterapkan kebijaksanaan kebaikan di masyarakat. Jadi jangan sampai kita ditunggangi oleh
anjing-anjing dari hawa nafsu. Tapi kita yang harus bisa mengendalikannya. Kita yang menunggangi hawa nafsu itu. Bukan kita yang menjadi peliharaan nafsu. Setiap hari harus makan banyak sampai kenyang, kempelekeran, harus memperoleh hasil yang banyak, tak terhingga, sampai kita lupa akan diri kita, lupa akan tetangga kita. Jangan sampai. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu biar kita bisa bahagia. Karena kalau kita sampai dikendarai oleh hawa nafsu, disetir oleh hawa nafsu, maka seumur hidup kita dalam penderitaan dan ketidakbahagiaan selalu. Jadi untuk bahagia kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dihabisi, tidak bisa hilang karena kita masih hidup, kita masih punya nafsu. Tapi hawa nafsu bisa dikendalikan sehingga kita yang menjadi raja dalam tubuh kita sendiri. Itu kunci yang pertama, sahabat-sahabatku. Kunci yang kedua yaitu kita punya kaya akan pengalaman dan pengetahuan dalam hidup kita. Seluruh ilmu yang ada di dunia ini, baik itu ilmu agama maupun ilmu alam, ilmu sosial, harus kita dalami, harus kita badani menjadi diri kita. Lalu gimana prakteknya, penerapannya? Yaitu kita harus pintar-pintar menfilter dari ilmu barat, ilmu timur, ilmu Jawa, kemudian menjadi diri kita sendiri. Ilmu mana yang cocok dengan diri kita yang dipraktekkan, tentunya yang bagus, yang bijaksana, yang baik menurut kita. Itu yang kita praktekkan. Ya seperti lagu Mocopat Jowo ya. Ilmu Mocopat Pucung. Ngelmu iku kalakone kanthi laku tegese lawan kas tegese kas nyantosami Setya Budya pangekese dur hangkara ilmu itu yang nantinya akan membentuk kebudayaan hidup manusia, kebudayaan adiluhung. Dan ilmu itu yang nantinya akan meleburkan dur angkara, meleburkan keangkara murkaan di muka bumi ini dengan ilmu. Kita bisa mengendalikan nafsu dengan ilmu. Ingat, jangan sombong dengan ilmu kita. Jangan terombang-ambing dengan ilmu kita. Tetaplah menjadi diri kita sendiri yang otentik, yang independen dan merdeka. Itulah esensi penguasaan ilmu.
Yang ketiga, yaitu peduli dan cinta sesama. Karena kenapa? Karena setiap orang sama-sama manusia, sama-sama hidup, sama-sama makan nasi, sama-sama punya hak di dunia ini. Hak untuk dihormati, hak beragama, dan hak untuk menjalankan kehidupannya. Jadi tidak boleh kita untuk mencederai ras, suku, agama, golongan. Kita harus egaliter kepada siapapun. Marang sapodo podo. Itu tadi mencintai sesama manusia. Kemudian yang keempat, yaitu mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Itu tentu saja karena jika tanpa kebenaran, maka dunia ini sudah rusak, sudah hancur dan kiamat lebih dekat sebelum masanya. Kita harus membela kebenaran dan kita harus menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut. Sampaikanlah kebenaran meskipun pahit di lidah. Itu kata pepatah. Meskipun tidak enak, tapi kita harus menyampaikan dengan berani. Demi rasa cinta kita pada kebenaran dan kebajikan. Dimanapun berada, pada setiap generasi ke generasi, selalu lestarikan dan budayakan cinta kebenaran dan kebajikan. Seperti lagu ya, lagu Ninja Hattori. Yang kelima tadi sudah cinta pada kebenaran. Sekarang berkiprah di dunia sosial atau masyarakat, yaitu setiap orang harus punya karya di masyarakat, baik itu karya seni ataupun pekerjaan. Karena kenapa? Setiap orang itu di masyarakat dilihat dari pekerjaannya. Pekerjaannya baik atau enggak di masyarakat, bisa bermanfaat enggak di masyarakat, punya sumbangsih enggak di masyarakat, sehingga orang lain bisa merasakan manfaat dari kehadiran kita. Ya, itu tadi kita harus punya sumbangsih pada masyarakat, terus berkarya, baik itu yang menghasilkan uang atau kita diupahi oleh masyarakat maupun berkarya secara non-profit yang tidak bermaksud untuk tujuan materi namun semata-mata karena peduli dan cinta sosial. Teruslah berkarya seni di masyarakat sehingga kebudayaan ini senantiasa adiluhung dan berkembang. Seiring perkembangan zaman, kebudayaan manusia selalu meningkat. Itu baru namanya sip, baru diacungi jempol pencapaian kemanusiaan kita. Ciri atau kunci kebijaksanaan menjadi manusia yang sempurna, manusia paripurna terakhir, yaitu punya kecakapan spiritualitas yang mumpuni. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas yaitu hubungan kedekatan kita dengan yang ilahi, atau orang menyebutnya Allah, atau yang widi, Robi, Tuhan, itu sama saja. Dan
mencintai jiwa kita. Jiwa spiritual kita itu, rohani kita dipelihara, juga fisik kita dipelihara, sehingga kita bisa dikatakan sehat jasmani dan rohani, tidak sakit ya. Itulah prasyarat kita menjadi bahagia. Hidup kita pun akan bahagia dan merasakan kesempurnaan hidup. Dalam falsafah Jawa sendiri dikenal istilah seperti serat wirid hidayat jati yang dianggit oleh Kiai Ronggowarsito, atau juga serat Gatoloco, Darmo Gandul, atau yang populer yaitu Manunggaling Kawula Gusti yang dianggit Syekh Siti Jenar. Semua itu sebenarnya ujungnya bermuara pada kesejatian diri kita, yaitu pada hubungan kita pada ilahi dan hubungan kita dengan diri kita sendiri harus seimbang. Dalam Islam sendiri dikenal man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, otomatis dia mengenali Tuhannya. Demikianlah sebagai penutup dari Mat Puji. Dari saya, selamat bergelut dengan kasunyatan. Selamat mencari kebijaksanaan dan mendapatkannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.